Om Bewok, ini kan kalau saya lihat ada disparitas perbedaan tinggi permukaan beton nih. Apakah nanti akan dibiarkan begini saja atau bagaimana nih? Tetap ini di. Nah, kalau ini diratakan ya. Jadi biar nanti di antara sela-sela ini akan dipotong ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kan semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini kita akan meninjau progres terkini pengecoran di Kali Gabus, Tambun Utara, Desa Sri Amur atau Sri Mukti ya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, per tanggal 15 Juli tahun 2025 di jam 2 siang. Oke, cekidot, langsung aja kita melihatnya di sini. Teman-teman proyek sudah pada datang semua, dan halo Mas Bro. Dan saat ini sedang sudah menuju ke hilir ya. Assalamualaikum, sehat brother, apa kabar? Halo, apa kabar Bang? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Oke, kita langsung gaskan ya. Nah, ini namanya finishing ya, ininya dia halusin, terus nanti dipakai groove line ya, digaruk-garuk gitu agar mendapatkan mendapatkan cengkraman dari pengecoran ini ataupun jalanin teman-teman yang di beton. Dan saat ini beton flow K40 ya, ataupun 45. Jadi kalau semakin kecil angkanya itu semakin kental ya teman-teman. Kalian bisa lihat dia sangat kental sekali. Dan pengerjaan ini membutuhkan waktu tunggu ya, maksudnya untuk mendapatkan kualitas pengerjaan yang maksimal membutuhkan waktu kurang lebih 28 hari. Karena meskipun di atasnya ini kering, tetapi di dalamnya itu masih basah. Oke, insya Allah habis ini saya akan belikan yang dingin-dingin ya, karena cuaca hari ini cukup terik. Nanti kasihnya pas jam istirahat aja. Dalam arti molennya sudah pergi, ini kan butuh beberapa molen ya, mungkin ada sekitar 20 molen mungkin ya. Nanti insya Allah saya akan belikan teman-teman. Dan untuk kualitas pengerjaan sangat rapi, sangat bagus sekali ya teman-teman. Jadi ini tidak hanya seperti ini, nanti dipakai groove line ya, ada garukan gitu. Mana ya alatnya ya? Oh, ini dia. Saya akan perlihatkan kalian ya alatnya. Ini namanya groove line. Jadi apa namanya? Nah, ini dia. Nah, ini ya. Ini namanya groove line. Jadi akan digaruk seperti ini jadinya. Nah, ini berfungsi untuk mengurangi licin ya. Kalau hujan itu kan pasti akan ada air, dan kalau licin seperti ini kan mulus seperti ini,
Ini bisa mengakibatkan ban slip ya, makanya diakali dengan menggunakan grok lain seperti itu. Pekerja di sini ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 pekerja. Nanti insya Allah saya belikan 15 saja ya. Tuh. Halo Mas Bro. Oke, kita coba pindah tempat kali ya. Nah, kalau yang ini vibrator ya. Jadi dia berfungsi untuk memadatkan. Jika ada sela-sela yang kurang ini ya, kurang padat, secara vibrator itu dia akan memadatkan. Dan kualitas pengerjaan ini sangat bagus sekali. Nah, kalau ini diratakan ya. Jadi biar apa sejajar ya, tidak tinggi sebelah. Matahari di sana nih. Kita rubah posisi dulu lah biar nggak backlight. Woi, ngapain lu? Aduh. Sini bang. Biar aku nggak nutup. Jadi pengerjaannya ini sudah hampir selesai teman-teman, sedikit lagi. Ini nanti di antara sela-sela ini akan dipotong ya teman-teman, di gerinda. Jadi ada patahan per 5 meter itu selalu pasti ada patahannya. Jadi kalau ada keretakan, itu retaknya itu hanya satu bagian saja, tidak merembet ke bagian yang lainnya. Dan ini menggunakan besi 32 ya teman-teman, sangat tebal sekali. Nah, di kolom komentar juga banyak yang minta, bang, bukan minta sih, mempertanyakan kenapa tidak tulangan semua. Nah teman-teman, biasanya yang begini, bukan biasanya sih ya, pasti pengerjaan begini ini yang pertama sudah pasti permintaan dinas, ya kan? Jadi kontraktor itu dia hanya menjalankan tugas dari dinas itu sendiri. Terus yang kedua adalah ini menurut saya secara pribadi ya, kenapa
tidak tulangan semua. Mungkin jalur yang dilewati di tempat ini secara tonase itu tidak seberat di jalan-jalan utama gitu loh, atau di jalan-jalan semacam di tol-tol Pantura ya, yang notabene memang yang lewat itu kontainer, dump truck yang bermuatan berat-berat. Nah itu mungkin ya. Ini saya beralibi sendiri, cuma insya Allah alibinya masuk akal lah ya. Dan saat ini masuk ke tahap penyempurnaan ya. Itu yang di vibrator itu agar lebih padat ya. Om Bewok. Dan mungkin kalian juga menanyakannya, ini kenapa ada perbedaan ya? Iya ya, ada perbedaan juga ya kalau kita lihat ya. Sisi kanan tinggi nih. Nih, tinggi ya. Tuh, sisi kiri apakah dibiarkan begini? Ini kalau dibiarkan begini kan mobil bisa kebalik ya. Bahaya juga nih. Duh, gimana ya? Kita tanya aja kali ya ke Om Bewok kali ya. Ini beliau. Assalamualaikum. Om, Om mau nanya boleh? Boleh. Aku wawancara aja langsung kali ya ke Om Bewok ya. Izin Bang. Ini Bang, biar nggak terlalu gelap ya. Om Bewok, ini kan kalau saya lihat ada disparitas perbedaan tinggi permukaan beton nih. Apakah nanti akan dibiarkan begini saja atau bagaimana nih? Tetap ini dilanjut Pak, ini ada sambungannya, ada konek beton ke sini 4 meter. Ini jalan ntar menjadi 8 meter, tadinya 5 meter. Kita itu ngecor tuh di as 4 meter. Karena total lebar ini 8 meter, sehingga kita cor tuh 4 meter dulu.
Jadi ntar ada penambahan lagi 4 meter ke samping setelah ini dibuka. Setelah istirahat beton 28 hari baru saya cor lagi sebelah. Jadi ntar udah jadinya 100%-nya itu 8 meter. Oh, begitu. Sementara ini kita 4 meter dulu di as, ini titik as ini, 4 meter titik as. Karena totalnya kan 8 meter. Kita ngecor titik as 4 meter. Kalau yang lain kan pelebaran semua tuh, yang ada nggak ada bobokan rekon, nggak rekon. Yang nggak direkon tetap 8 meter, cuman bedanya dia elevasinya sama dengan yang lama. Oh. Nah kalau ini enggak karena hasil bobokan. Tadinya kan ini ada lapisan beton, Bang. Saya bobok karena supaya nggak ada opritan di situ, saya bobok akhirnya menjadi rata, ketemulah 8 meter. Oh, nah sistem pengerjaannya apakah sama seperti yang sebelah kiri ini? Sama. Dalam arti kan kalau sebelah kiri ini kan ada tanah, ada batu kapur, ada besko segala macam. Nah kalau sebelah sini saja apakah Tidak ada. Karena ini udah ada existing lama, ada beton lama. Kalau ini kan kemarin karena kan ada lahan baru. Nah, pelebaran, di pelebaran kan kita kan membuka lahan baru, yaitu otomatis ada batu kapur, ada perkerasan, ada LPA, apa namanya LPB, LPA gitu, batu kapur, LPA itu ada beskos. Kalau ini benol aja, ya, K100 aja. Oh langsung benol Karena saja. ini udah keras, ini udah di atas mutu. Oke, sebentar. Setelah benol itu apakah ada LC juga? Iya, LC ya benol. Oh, LC itu kalau benol. LC itu benol atau K100 ya LC, sama. Sebagai dudukan habis Ya, itu yang ya, utama. dasar lah, dasar. Baru habis itu Mutu FS45. FS45. Ya. Kalau ini tinggal K100 atau LC atau benol lah, sama itu sejajar itu. Oh, langsung masuk yang ini. Ya, Oke, jadi ini sudah nggak ada terjawab. LPA lagi, nggak ada, ini langsung LC atau K100, pasang begising langsung mutu. Karena apa? Posisinya udah di atas beton. Kalau kemarin kan di atas tanah, makanya harus ada LPB, batu kapur, LPA, beskos. Gitu. Oke, Om Bewok, apa yang mau disampaikan ke masyarakat nih? Ya, yang akan sekitar sini. Ya dalam pengecoran ini ya hati-hati aja dan waspada lah, karena kita lagi ada pengecoran di Gabus, pasar Gabus ini, biar pada waspada lah supaya sama-sama lancar. Ntar juga pokoknya kalau udah kepake sama-sama enak, bablas terus. Terus masa pakainya 28 hari? Harusnya Bang, 28 hari, 20. karena ini 28 dai FS45-nya. Oke. Kalau untuk motor boleh lewat ya? Oh, boleh. Motor sebenarnya 5 hari, 4 hari ya boleh, nggak Boleh. apa-apa, karena ringan. Mobil pribadi juga sebenarnya bisa, cuman ngerinya kalau kita buka, tronton pada ikut, makanya udah opa aja semua. Oke. Tuh. Dan kalau bisa diminimalisir lewat sini. Nah, Bang, ya? itu ya. Kalau bisa cari Supaya daerah kuat, lain supaya lah ya. mutunya pas. Oke, siap. Oke, Om Bewok, terima kasih atas Ya, waktunya. sama-sama ya, siap Izin ya, Bang. Ya. Oke, kita lanjut lagi Bang ya, Ya. melihat pengecoran nih. Seperti itu teman-teman, jadi sudah terjawab nih pertanyaan kalian di kolom komentar ini. Banyak banget yang nanya, Bang itu kok ada perbedaan tuh Bang, ntar kan bahaya, mobil bisa kebalik. Iya juga sih ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah terjawab ya, jadi nggak usah tanya-tanya lagi di kolom komentar ya. Ini langsung saya tanya sama pimpinan proyek di sini ya. Nah, ini adalah masuk ke tahap kedua nih teman-teman ya. Oke, sampai di sini dulu kali ya jalan-jalan kita melihat upaya pemerintah Kabupaten Bekasi dalam merapikan wilayah-wilayahnya yang kusut. Nah, ini aja nih, nggak backlight. Kusut dan saat ini sudah rapi, dan ini kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Bekasi. Dan yuk kita dukung terus pemerintah kita dalam membangun negeri ini sehingga pembangunannya cepat selesai dan bisa kita rasakan manfaatnya pastinya ya. Dan itu tadi nasihat-nasihat kontraktornya ya, diminimalisir lewat sini, karena lewat sini pasti kalian akan kena macet kalau sedang pengecoran seperti ini ya, ataupun ada alat-alat berat yang lewat, alat-alat berat dari pengerjaan ini, jadi pasti akan mengakibatkan kemacetan. Jadi dikurangi lewat sini teman-teman, dan kalau bisa sih jangan dilewatin dulu untuk tonase-tonase berat ya, sebangsa truk yang lewat di atas hasil pengecoran ini ya. Jadi ini FS45 membutuhkan waktu kurang lebih 28 hari untuk maksimalnya teman-teman. Dan jangan lupa subscribe channel ini teman-teman. Insya Allah channel ini channel bermanfaat, dan habis video ini saya akan menerbangkan full drone sehingga kalian bisa melihat updatean terkini Kali Gabus sudah sampai mana pengecorannya. Itu aja yang bisa saya berikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Akak kalam, saya Bapak Arifin dari Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, tepatnya di Desa Gabus.
Jawa Barat mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju. Oke teman-teman, saya baru saja beli ya minuman buat teman-teman proyek. Semoga bermanfaat, menambah semangat ya kalau haus-haus di siang hari. Oke baiklah, kita berbagi sekarang. Sudah berbagi ya teman-teman. Semoga amin, semoga bermanfaat. Terpendam semangat, tiada yang bisa menghalangi langkah. Meski badai datang menghadang, aku takkan menyerah, terus maju selangkah. Semangat membara, tiada henti berapi di dalam jiwa. Ku simpan harap tadi yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan, meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Mimpi-mimpi mengalir dalam darah, membakar jiwa untuk terus berjuang. Setiap tantangan kuatkan tekad di setiap hela nafas. Semangat terus berkobar, semangat membara, tiada henti berapi di dalam jiwa. Ku simpan harap tadi yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan, meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Semangat membara, tiada henti berapi di dalam jiwa. Ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan, meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Kawan-kawan, seiring berjalan, tangan bergandengan, kita tak sendiri. Dalam gelap kita bercahaya, semangat tinggi mengalir, tak pernah berhenti. Semangat membara, tiada henti berapi di dalam jiwa. Ku simpan harap tadi yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan, meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Kita adalah pemenang sejati, dengan semangat yang tak terkalahkan. Mari kita jalin tangan, teruslah berjuang bersama-sama. Kita gapai cita-cita yang indah. Di dalam hati terpendam semangat, tiada yang bisa menghalangi langkah.
Semangat membara, tiada henti berapi di dalam jiwa. Ku simpan harapan yang sejati, langkah pasti tak tergoyahkan. Meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Mimpi-mimpi mengalir dalam darah, membakar jiwa untuk terus berjuang. Setiap tantangan, kuatkan tekad di setiap hela nafas. Semangat terus berkobar, semangat membara, tiada henti berapi di dalam jiwa. Ku simpan harapan yang sejati, langkah pasti tak tergoyahkan. Meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Semangat membara, tiada henti berapi di dalam jiwa. Ku simpan harapan yang sejati, langkah pasti tak tergoyahkan. Meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Kawan-kawan, seiring berjalan, tangan bergandengan, kita tak sendiri. Dalam gelap, kita bercahaya. Semangat tinggi mengalir, tak pernah berhenti. Semangat membara, tiada henti berapi di dalam jiwa. Ku simpan harapan yang sejati, langkah pasti tak tergoyahkan. Meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Kita adalah pemenang sejati, dengan semangat yang tak terkalahkan. Mari kita jalin tangan, teruslah berjuang bersama-sama. Kita gapai cita-cita yang indah. Di dalam hati terpendam semangat, tiada yang bisa menghalangi langkah. Meski badai datang menghadang, aku takkan menyerah, terus maju selangkah. Semangat membara, tiada henti berapi di dalam jiwa. Ku simpan harapan yang sejati, langkah pasti tak tergoyahkan. Meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Mimpi-mimpi mengalir dalam darah, membakar jiwa untuk terus berjuang. Setiap tantangan, kuatkan tekad di setiap hela nafas. Semangat terus berkobar, semangat membara, tiada henti berapi di dalam jiwa. Ku simpan harapan yang bara, tiada henti berapi di dalam jiwa. Ku simpan harapan yang sejati, langkah pasti tak tergoyahkan. Meski terjal jalan, semangat takkan pudar.
terjal jalan, semangat takkan pudar. Semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwaku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Kawan-kawan, seiring berjalan, tangan bergandengan, kita tak sendiri. Dalam gelap, kita bercahaya, semangat tinggi mengalir, tak pernah berhenti. Semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa, ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Kita adalah pemenang sejati, dengan semangat yang tak terkalahkan. Mari kita jalin tangan, teruslah berjuang.